Ya, sekarang kita masuk ke setimbangan benda tegar yang keempat. Nah, di sini ada sebuah silinder ditarik dengan gaya F. Nah, berapa gaya yang dibutuhkan agar silinder ini bisa naik? Biasanya yang ditanya adalah gaya minimum. Nah, ini juga kita selesaikan dengan torsi ya. Nah, di sini titik rotasi adalah di titik ini. Nah, karena nanti jika ini berputar naik ke atas, maka titik ini akan tetap di sini. Nah, sekarang kita lihat ini harus dari pusat massanya. Ini jaraknya R juga. Nah, kemudian gaya yang bekerja tegak lurus terhadap titik rotasi ini ada dua. Pertama, harus kita tarik dari sini kemari. Ya, inilah nanti yang kita buat untuk jaraknya. Kemudian kita tarik lagi ke bawah bahwa di sini ada gaya berat. Ini W. Sehingga nanti jaraknya terhadap titik rotasi adalah yang ini. Nah, ini tegak lurus. Kita misalkan ini A, kita misalkan ini B. Maka nanti ini akan memaksa dia ke sana. Ini adalah torsi 1, sementara ini masih menahan ke bawah, kita sebut torsi 2. Nah, kalau ditanya gaya minimum untuk menarik benda itu atau silinder itu, maka nanti torsi 1 harus lebih besar sama dengan torsi 2. Inilah syarat agar benda itu bisa naik. Nah, kalau kita nanti masukkan persamaannya, torsi 1 itu adalah F dikalikan dengan B, itu harus lebih besar atau sama dengan W dikalikan dengan A. Dengan persamaan ini nanti bisa kita ketahui berapa gaya minimum untuk mengangkat benda itu bisa naik ke atas. Nah, kita perhatikan contoh berikut ya. Contoh, sebuah silinder beratnya 150 Newton, jari-jarinya 52 cm, ditarik gaya F dengan tali yang melilit pada silinder untuk menaiki lantai bertangga setinggi 32 cm seperti gambar di samping. Besar gaya F agar silinder dapat naik adalah berapa? Jadi ini yang ditanya, berapa besarnya. Nah, nanti kita gunakan konsep torsi. Jari-jarinya di sini adalah 52 cm. Ini masih 52 cm ya. Kemudian beratnya kemari kita buat sebesar 150 Newton. Berarti ini 150 Newton. Nah, kemudian gaya yang bekerja terhadap silinder nanti terhadap pusat rotasi. Karena pusat rotasi di sini, maka nanti kita buat ini nanti jaraknya sebagai L-nya ya. Nah, jadi kalau ini 52, nanti bisa kita hitung berapa jaraknya ini. Kita gunakan Pythagoras ya. Ini tingginya 32. Jadi kalau ini 32, pasti ini besarnya 20 cm. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bawah di sini, kalau kita Pythagoraskan pasti nanti ini 48 cm. Nah, sementara jaraknya kemari itu tadi 52 ditambah 20 berarti ini 72 cm. Nah, kalau kita kerjakan dengan metode untuk torsi, berarti nanti ini torsi 1, kemudian ini torsi 2. Nah, jadi nanti cara pengerjaannya adalah torsi 1 harus lebih besar sama dengan torsi 2 agar silindernya bisa naik. Nah, torsi 1 kita buat F dikali jaraknya 72 cm, kita buat aja 72, tidak perlu kita ubah ke meter karena pakai persamaan. Ini 72 akan sama dengan beratnya adalah 150 kali jarak yang kita gunakan adalah 48. Karena ini sama-sama sentimeter, maka nanti dia akan kecoret juga. Maka F sama dengan 150 kali 48 dibagi 72, hasilnya adalah 100 Newton. Jadi gaya minimum yang dibutuhkan di sini untuk menarik dia adalah 100 Newton. Jadi jawabannya adalah Eko.